Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Saiful Muslim. Saya doakan semoga saya dan sahabat selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih di tutorial e-learning kali ini kita akan mencoba membuat soal CBT. Di mana CBT ini ataupun computer based test itu sudah populer sejak tahun 2015 ketika mulai diadakan ujian nasional berbasis komputer. Nah, sebagai pengganti dari tes konvensional, tes modern ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah CBT, yaitu fixed length, sifatnya fixed length. Kemudian ada CAT, kalau orang Indonesia bilangnya CAT atau CAT, Computer Based Adaptive Test. Keduanya sama berbasis komputer, akan tetapi beda di penggunaan. Kalau CBT itu biasanya digunakan untuk ujian nasional berbasis komputer ataupun SBMPTN. Kalaupun CAT itu biasanya digunakan untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil. Baik sahabat-sahabat, kita akan mulai. Seperti biasa kita akan login ke aplikasi e-learning. Lalu kemudian kita login ke salah satu akun guru, kita lewati. Nah, kita masuk ke salah satu kelas online. Kemudian di sini kita klik di computer based test ataupun CBT. Nah, di sini sahabat-sahabat sudah ada jenis ataupun ujian yang menggunakan CBT. Di sini ada jenis, saya sudah membuatnya dua kali begitu. Yang pertama ujian, yang kedua adalah pilihan harian, dan dua-duanya itu menggunakan CBT. Nah, untuk mulai menggunakan, kita klik buat ujian CBT baru. Nah, sebelum membuat, saya sarankan nanti sahabat-sahabat, Bapak Ibu guru, silakan dibaca dulu petunjuk penggunaan CBT ini. Ini ada 6 poin yang harus kita baca terlebih dahulu dan pahami begitu. Yang pertama adalah pengaturan ujian adalah fitur untuk mengatur ujian CBT seperti jenis, waktu, dan sebagainya. Kemudian kedua, ketika Anda membuat soal ujian CBT dengan jenis penilaian harian atau penilaian akhir semester, maka hasil CBT akan terintegrasi dengan penilaian harian ataupun penilaian akhir semester. Ketiga, setelah melakukan pengaturan ujian, silakan buat soal CBT pada menu buat soal ujian. Keempat, untuk pembuatan soal yang mengandung rumus kimia dan matematika, setelah kita membuat rumus pada editor, silakan klik pada area editor, kemudian klik enter pada area editor yang berisi rumus agar rumus Anda tersimpan. Yang kelima, import soal adalah fitur untuk melakukan import dari template yang sudah disediakan. Yang terakhir, seluruh soal yang Anda buat akan masuk ke dalam bank soal. Nah, ketika Anda akan melakukan ujian CBT di kelas lain dengan ujian sama, Anda hanya cukup mengambil dari bank soal tanpa harus membuat soal secara berulang-ulang. Saya pikir ini petunjuk pembuatan soalnya sudah sangat jelas, jadi kita tinggal menggunakan saja begitu. Nah, setelah kita membaca petunjuk, nah, ada baiknya yang pertama kita lakukan harus sistematis seperti ini. Sebelum membuat soal ujian begitu, kita klik pengaturan ujian terlebih dahulu gitu. Nah, ini adalah sistem ataupun sistem default dari aplikasi e-learning. Mulai dari jenis ujian, nama ujian CBT, waktu, ini defaultnya seperti ini, 120 menit. Kemudian acak soal, kemudian aktifkan ujian gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, kita akan mulai. Misalnya di sini saya akan membuat soal ujian. Jenis ujiannya itu adalah penilaian harian gitu. Sini ada jenis ujian itu ada penilaian harian, kemudian penilaian akhir semester, pas, kemudian kuis, dan ada ujian lainnya. Nah, nanti kalau misalkan UTS ataupun penilaian tengah semester, nanti Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, kita bisa menggunakan ujian lainnya itu untuk penilaian tengah semester ataupun UTS. Jadi kita buatnya di sini.
Karena kuis, PAS, dan pilihan harian itu sudah ada slotnya tertentu gitu ya, sudah ada potnya begitu. Kemudian nama ujian. Nah, ada baiknya nanti kita membuat ujian CBT itu dikasih nama, misalnya penilaian tengah semester ataupun penilaian harian 1 ataupun ulangan harian 1 dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian waktunya ini ditentukan karena defaultnya itu 120 menit, ini mengacu kepada ujian nasional berbasis komputer itu 2 jam. Maka di aplikasi ini defaultnya itu 120 menit atau 2 jam gitu. Nanti Bapak Ibu ini disesuaikan dengan jumlah soal ataupun waktu yang tersedia di kelas online masing-masing. Misalnya kalau soalnya kira-kira 20 soal, untuk 120 menit itu terlalu lama, terlalu panjang. Nah, ini alangkah baiknya disesuaikan. Untuk 20 soal, saya pikir cukup dengan 60 menit ataupun 50 menit. Soal PG begitu ya. Jadi nanti ini kita rubah. Kemudian ada tanggal mulai ujian. Nah, tanggal mulai ujian ini tanggal kapan ujian itu akan dimulai beserta waktunya gitu. Misalnya kita akan memulai ujian itu pada tanggal 6 Oktober. 6 Oktober itu berarti hari ini gitu ya, 6 Oktober 2020. Nah, kapan akan dimulai ujiannya? Nah, ujiannya akan dimulai itu misalnya dari jam 7, dan kita akhiri sampai jam 7.40 ataupun jam 7.30 karena memang waktunya 50 menit. Kalaupun misalnya kita ingin memberi batas toleransi yang cukup buat siswa ataupun peserta didik kita, bila mana nanti ada error ataupun susah masuk ketika ujian e-learning, misalnya kita masuk ataupun kasih batas waktu itu 10 menit lah. Berarti nanti di sini di waktu kita rubah menjadi 60 menit. Dari 40 atau 50 itu jadi 60 menit. Supaya memberikan waktu leluasa kepada peserta didik begitu. Nah, ini kita klik tanggal 6 hari ini. Kemudian kita mulai jam atau kita mulainya esok hari misalkan tanggal 7, kita mulainya pukul 7 begitu. Kemudian diakhiri pada hari yang sama pada pukul 8 gitu. Nah, seperti ini. Sistem pengaturannya seperti ini. Jadi, peserta didik itu mempunyai waktu pengerjaan selama 1 jam. 1 jam penuh untuk mengerjakan soal begitu. Jadi nanti di pengaturannya itu tanggal 7 bulan Oktober 2020 dimulai pukul 7, kemudian diakhiri itu tanggal 7 bulan 10 pukul 8, jadi 1 jam pas gitu ya. Nah, kemudian apakah soalnya diacak? Nah, kita checklist. Nah, kalau seperti ini soal tidak akan diacak. Jadi setiap siswa, setiap kelas soalnya akan sama, mirip sama. Nomor 1 sampai nomor 20 itu akan mirip sama. Tapi kalau pengaturannya kita checklist seperti ini, begitu ya. Jadi yang putihnya ke sini mengarah ke geser ke arah kanan, maka soal akan diacak. Soal akan diacak. Setiap siswa yang mengerjakan soal itu akan soalnya akan berbeda nomor urut saja begitu. Kemudian aktifkan ujian. Nah, ketika kita mengaktifkan ujian, maka token ujian akan otomatis di-share ke siswa. Kalau misalkan kita mematikan, maka ini tidak akan aktif ujiannya dan siswa tidak bisa mengerjakan ataupun login ke ujian CBT. Maka kita aktifkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Guru, kita akan mulai mencoba membuat soal. Misalnya soal untuk penilaian harian gitu ya. Penilaian harian. Sebentar. Saya akan mencoba masuk ke salah satu akun guru. Ini batal, kemudian keluar. Saya akan meminjam salah satu akun. Coba ini. Oke, kita sudah masuk. Nah, kita akan membuat soal ujian CBT. Kita klik buat ujian CBT baru. Kemudian
Di pengaturan ujiannya jangan lupa ini harus diatur dulu, pilih jenis ujian. Misalnya minggu ini ataupun minggu ke belakang bulan September itu sampai hari ini, misalnya di sekolah kita atau di madrasah kita itu sedang mengadakan UTS ataupun penilaian tengah semester, maka kita klik ujian lainnya. Kenapa ujian lainnya? Karena di sini tidak disediakan untuk PTS, ada juga penilaian harian, penilaian akhir semester, kuis, dan ujian lainnya. Nah, untuk penilaian tengah semester kita masukkan ke ujian lainnya. Kemudian nama ujian CBT ini harus kita isi. Misalnya di sini kita tulis penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester begitu. Kemudian untuk waktunya, kalau misalnya kita membuat soalnya itu kurang lebih ataupun kurang dari 40 soal, maka waktunya kita kasih 60 menit. Saya pikir 60 menit cukup, Bapak Ibu Guru. Jadi ini kita rubah menjadi 60 menit. Karena soalnya di bawah 40. Misalnya soalnya kita membuat 20 soal. Maka kita atur ini 60 menit. Nah kemudian, kapan kita akan memulai PTS, penilaian tengah semester itu? Misalnya kita akan memulai itu besok hari, ataupun tanggal 8 misalnya. Kita akan membuatnya tanggal 8 begitu, 8 Oktober. Kita mulai pukul 7.00. Kita klik seperti ini Bapak Ibu Guru. Dan ujiannya akan diakhiri pada tanggal, karena memang pengaturan tiap kelas itu berbeda. Kalau misalnya tidak dijadwal gitu, nanti ini diakhiri dengan tanggal yang sama begitu. Kemudian waktunya 1 jam, berarti sampai jam 8. Nah, seperti ini pengaturannya Bapak Ibu. Acak soal ya, kita soalnya acak. Kemudian aktifkan ujian, kita aktifkan ujian seperti ini. Nah, setelah ini, kalau misalnya Bapak Ibu Guru tidak mau repot, kemudian ingin menjadwalkan salah satu mapel Bapak Ibu Guru, sahabat-sahabat semua, misalnya untuk 1 minggu ini, 1 minggu ataupun minggu pertama di bulan Oktober itu akan melakukan PTS untuk pelajaran SKI misalnya, ataupun IPA begitu, maka kita bisa mengaturnya di sini selama 1 minggu penuh. Misalnya begini. Nah ini ujian ini kita akan mulai ujian ini pada tanggal 8 bulan Oktober, dimulai pukul 7. Nah kita ingin 1 minggu full itu penuh untuk penilaian tengah semester mata pelajaran SKI misalnya begitu. Maka di sini kita atur. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Dimulai tanggal 8 ini, maka kita akhiri untuk 1 minggu itu sampai tanggal 14 Oktober. Kita klik 14 Oktober. Nah, selesainya sampai jam 8 misalnya begitu. Jadi ini sangat leluasa. Jadi nanti seluruh kelas, mulai dari kelas 8A, kemudian sampai F, itu bisa melaksanakan PTS itu dimulai tanggal 8 sampai 14 Oktober. Jadi sangat luasa untuk mengerjakan PTS. Nah, gitu Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya setelah kita atur waktu ujian dan batas akhir ujian, nah maka kita tinggal membuat soal ujian. Kita klik buat soal ujian. Nah, kemudian di sini ada navigasi soal. Di sini nanti nomor soal keberapa gitu, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian untuk menambah soal itu kita klik di sini, untuk memetakannya kita klik di sini, dan setelah selesai membuat soal maka kita simpan dan tutup gitu. Ada 2 metode untuk membuat soal pada aplikasi CBT di e-learning. Pada dasarnya untuk aplikasi CBT ataupun aplikasi-aplikasi yang menggunakan PHP begitu, itu akan sama penggunaannya. Di e-learning ini menggunakan PHP 5.6. Jadi biasanya itu bisa membuat soal dengan menggunakan ekstensi Excel gitu. Jadi kita bisa mengupload atau membuat soal terlebih dahulu
di Excel dengan mengupload template yang disediakan di e-learning. Kita buat misalnya soal pilihan ganda. Tapi sebelumnya di sini ada pilih jenis soal. Nah, jenis soal itu dibagi menjadi yang pertama pilihan ganda ataupun multiple choice, yang kedua salah benar true false, menjodohkan matching, short answer, essay. Nah, short answer dengan essay itu berbeda. Kalau short answer itu misalnya siapakah presiden Indonesia, misalkan begitu. Jadi jawabannya Bapak Jokowi, misalkan Joko Widodo begitu. Nah, kalau essay ini biasanya lebih panjang, misalkan jelaskan fungsi alat reproduksi pada manusia, misalkan seperti itu. Itu essay agak panjang gitu. Nah, kita akan mencoba membuat pilihan ganda, soal pilihan ganda begitu. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan soal untuk pelajaran SKI gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, ini adalah untuk membuat soal CBT. Nah, ini di kolom ini. Kemudian opsi jawaban itu dibuat di sini. Untuk opsi A, di sini untuk opsi B, di sini untuk opsi C, di sini opsi D, kemudian opsi E di sini. Nah, untuk tingkat MTS ataupun SMP itu opsinya sampai D, jadi ini kita kosongkan saja begitu, karena ini untuk tingkat SMA ataupun MA begitu ya. Nah, kunci jawaban itu disediakan di sini, kuncinya A, B, C, D, E begitu ya. Nah, ini untuk opsi jawaban E itu dikosongkan saja. Nah, untuk bobot nilai Bapak Ibu guru bisa diatur di sini. Misalnya untuk satu soal PG itu nilainya 10 begitu, maka untuk 10 soal itu menjadi 100 nilainya dan seterusnya, karena sistem nanti akan yang menghitungnya seperti itu. Kecuali kita membuat soalnya itu untuk 10 PG kemudian 5 esai, maka untuk PG kita buat nilainya itu 7. Jadi 7 kali 10 itu 70, dan yang esai itu kita akumulasikan nilainya 30 per soalnya. Berarti nilainya 6. 5 kali 6 itu 30. 70 dan 30 itu 100 begitu. Nah, untuk esai itu biasanya nanti Bapak Ibu guru menghitung sendiri begitu. Jadi nanti kita buat analisa soalnya. Setelah hasil PG diketahui di aplikasi learning, nanti untuk esai Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua nanti bisa memeriksanya secara langsung ataupun manual gitu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Misalnya di sini saya akan membuat soal SKI. Di sini saya sudah menyediakan soalnya begitu. Nah, ini soal pilihan tengah semester ganjil gitu ya. Nah, kita kopikan soalnya. Nah, begitu. Kita manual, copy paste manual. Nah, kita simpan di sini. Jangan lupa ini nomornya kita hapus. Nomornya kita hapus karena nomor urut sudah ada di sini, jadi jangan diulang. Ditulis lagi di sini begitu. Kemudian opsinya. Nah, opsinya seperti ini. Oke, kita copy, kita paste di sini. Kemudian copy lagi. Nah, begitu. Kita paste di sini. Untuk C, copy, kita paste di sini. Yang terakhir D. Yang terakhir D. Oke. Di sini begitu ya. Nah, misalnya soal nomor 1 itu jawabannya misalnya A misalnya ya. Jadi kita klik A, untuk bobotnya kita kasih 10 misalkan. Nah, jadi seperti ini kalau kita membuatnya secara manual. Jadi kita harus mempersiapkan dulu soal yang berupa ekstensi doc begitu, atau di Microsoft Office Word, di Office Word, ataupun kita bisa langsung menginput di sini gitu tanpa harus melakukan copy paste soal dari Microsoft Word begitu. Itu kalau kita membuat soalnya secara manual. Oke, kita akan tambah soal. Kita klik yang tambah soal ini ataupun ini, itu sama saja.
Oke, kita klik tambah soal. Nah, maka di sini ada soal nomor urut 2. Ini nomor urut 2. Nah, jangan lupa ini pilihan jalannya kita checklist atau kita pilih, kemudian kita tulis soalnya di sini. Kita akan coba memindahkan window-nya dulu. Nah, begitu. Aduh. Kemudian ini. Nah, seperti itu. Kita akan copy. Kita copy nomor 2. Ini untuk soalnya. Kemudian, nah ini kita satu-satu copy. Kita satu-satu. Opsi A begitu, kemudian opsi B, opsi B. Ini jangan lupa kalau ada opsinya A, B, C-nya itu kita hapus terlebih dahulu karena itu akan mengganggu hasil dari soal yang telah kita buat gitu. C-nya kita copy. Nah, begitu. Kemudian D-nya. D-nya. Nah, kita copy gitu. Ini D-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita ini. Kemudian misalnya jawabannya B seperti itu, nilai bobotnya seperti ini. Oh, ini jangan lupa ini. Ini kita hapus opsinya. Nah, begitu. Ini harus dikosongkan, harus seperti ini ya. Jadi kalau opsi A, jawaban A ini harus seperti ini, tanpa harus kita menuliskan A lagi begitu. Ini akan mengganggu nanti, karena nanti otomatis ada opsi A, B, C, D-nya begitu. Nah, setelah itu kita klik simpan. Kalau misalnya sudah selesai begitu ya, ini contoh. Saya membuat 2 soal saja, ini contoh. Kemudian kita klik simpan, kemudian klik OK. Nah, maka ujian itu ada di sini, gitu ya. Jadi daftar ujian CBT itu sudah ada di sini. Nah, ini jenisnya ujian lainnya, nama penilaian tengah semester atau semester ganjil. Soalnya 2 soal karena memang kita membuatnya 2 soal sebagai contoh, gitu. Waktunya 8 Oktober pukul 7 sampai 14 Oktober pukul 8. Jadi ini 1 minggu penuh, sehingga nanti peserta didik, siswa-siswi itu akan leluasa mengerjakan penilaian tengah semester gitu. Lalu ini apa? Ini adalah token yang nanti bisa Bapak Ibu guru bagikan kepada siswa begitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode token, nanti peserta didik loginnya menggunakan NISN atau username-nya, kemudian password yang sudah dibagikan oleh wali kelas begitu. Kemudian kalau mau memasukkan token, silakan ini tokennya di-share atau dibagikan oleh Bapak Ibu guru begitu ke siswa. Nah, nanti siswa tinggal masukkan token ini di halaman depan login begitu, dan loginnya jangan login e-learning, tetapi loginnya login CBT. Maka siswa akan diarahkan langsung untuk mengerjakan ujian CBT. Nah, kalau misalnya tokennya tidak kita bagikan, kemudian siswanya atau peserta didiknya kita suruh login e-learning begitu. Jadi seperti biasa memasukkan username, kemudian password, dan loginnya login e-learning. Kemudian masuk kelas online, cari ujian CBT, baru ketemu dengan ujian CBT ini begitu. Nah, pada aplikasi e-learning versi 2.0, kelebihannya ada pada ujian CBT. Jadi ujian CBT itu tombolnya itu ada di halaman depan begitu. Ada halaman depan di page landingnya begitu, di halaman depan login begitu. Jadi ada tombol ujian CBT selain tombol login e-learning. Itu kelebihannya di situ. Jadi akan memudahkan kita ataupun peserta didik untuk melakukan ujian CBT. Nah, kalau misalnya mau metode yang digunakannya adalah metode yang ujian CBT, maka Bapak Ibu guru tinggal membagikan token ini.
Nah, perlu diketahui bahwa token ini itu akan berbeda untuk setiap kelasnya, begitu ya, dan untuk setiap mata pelajaran. Misalnya SKI untuk kelas 8A itu tokennya ini, begitu ya. Nah, nanti untuk SKI kelas 8B itu tidak akan sama dengan ini, akan berbeda. Itu akan di-generate secara otomatis oleh sistem gitu. Jadi nanti tinggal pilih Bapak Ibu ataupun sahabat-sahabat semua mana yang akan digunakan. Apakah metode pertama login ke e-learning seperti biasa, kemudian masuk ke kelas online, kemudian mencari ujian CBT, kemudian mengerjakan ujian CBT, atau mau metode kedua, metode yang sangat praktis begitu, kelebihan dari versi 2.0. Jadi kita hanya membagikan token ini ke siswa, kemudian siswa login seperti biasa dan menambahkan token ini, kemudian login ke CBT atau login ujian CBT, tidak login aplikasi e-learning. Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 1 2 3 4 5 menu ya, ada 5 menu. Nah, ini yang warna kuning itu untuk simulasi ujian. Kita akan mencoba klik. Nah, simulasi ujiannya penilaian tengah semester soal nomor 1 dari 2 soal. Gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dimulai pada masa pemerintahan apa? A, B, C, D gitu ya. Ya, kenapa tadi kita tidak boleh menuliskan opsi A pada jawaban ini gitu? Karena di sini sudah disediakan oleh aplikasi. Jadi kalau kita terpaksa menuliskan nanti akan double A begitu ya, B, C itu akan menyulitkan peserta didik begitu. Kecuali untuk pelajaran-pelajaran yang memang ketika memasukkannya ada sedikit error pada aplikasi, misalnya pada mata pelajaran matematika, IPA dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kunci jawabannya. Nah, untuk di anak itu tidak ada kunci jawaban untuk di anak. Jadi hanya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita ingin melihat secara full layarnya. Nah, ini akan seperti ini. Kemudian keluar, kita tinggal escape. Nah, ini untuk ukuran font. Nah, kita ingin berapa piksel menggunakannya. Setting ukuran font yang ini begitu ya. Ukuran fontnya misalnya kita akan menggunakan yang 18 piksel. Ini kan besar gitu. Kemudian ingin yang 30 piksel, itu sangat besar. Nah, itu kita bisa atur di sini. Kemudian kita kembalikan, kalau kecil berarti ini defaultnya 14 gitu ya. Nah, untuk soal selanjutnya, kita klik soal selanjutnya. Nah, Panglima Perang Dinasti Abbasiyah bla 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 begitu. Ini opsinya dan ini jawabannya begitu ya. Nah, kemudian kita klik selesai di sini. Kita akhiri ujian ini. Jadi nanti Bapak Ibu guru itu harus mengingatkan siswanya atau peserta didik ketika setelah selesai melakukan ujian gitu dalam aplikasi e-learning, ujian CBT begitu. Nah, itu jangan lupa harus mengklik atau mengakhiri ujian, sesi ujian. Karena kalau misalkan tidak, itu tidak akan masuk nilainya. Dan statusnya siswa tersebut akan terus-menerus sedang mengerjakan. Sehingga nanti akan nilainya tidak muncul begitu. Jadi harus diingatkan, harus mengklik akhir ujian atau menyelesaikan ujian sehingga nanti nilainya muncul dan kemudian kita bisa mengupload ataupun merekapnya melalui Excel, format Excel begitu. Jadi kita bisa upload format Excel, kemudian kita juga bisa mereset ujiannya begitu. Kita bisa mereset ujian ataupun mereset ujian orang per orang gitu. Tetapi kalau misalnya siswa atau peserta didik itu tidak menyelesaikan ujiannya, itu akan menyulitkan kita pengguna akun guru begitu, sehingga nanti siswa tidak bisa masuk kembali kepada ujian CBT. Nah, kita akhiri seperti ini. Nah, kemudian kembali. Kemudian selanjutnya adalah tombol pena ini adalah untuk mengedit. Ini untuk edit CBT. Misalnya Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua ingin membatasi akhir ujian itu tidak tepat pada pukul 8.14 begitu. Maksud saya, misalnya Bapak Ibu guru ingin mengakhiri ujiannya itu pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 17.00 sore gitu ya. Jadi tidak pukul 8, ini terlalu pagi misalnya. Ini kita rubah di sini.
kemudian kita simpan lagi. Nah, itu tadi fungsinya ke edit gitu ya. Fungsi dari menu edit begitu. Misalnya kita rubah di sini tidak pukul 8 kita akhirinya, tetapi pukul 17 misalkan seperti itu. Nah, kita klik simpan. Nah, ini di sini akan berubah. Jadi ujian ini yang 2 soal ini kita dimulai pada 8 Oktober 2020 pukul 7 dan diakhiri 14 Oktober 2020 pukul 17.00. Begitu ya Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin menghapus ujian ini, nanti Bapak Ibu guru tinggal klik tanda sampah ini, kemudian klik OK gitu ya. Nah, karena saya tidak akan menghapusnya, saya klik cancel. Kemudian yang tanda seperti ini analisis butir soal atau analisis soal. Nah, ini e-learning sangat luar biasa gitu ya. Karena ini sudah ada analisis butir soalnya, kita bisa melihat hasil CBT, kemudian diekspor gitu ya, hasilnya ke format Excel. Di sini juga ditampilkan analisis soal walaupun memang agak sederhana begitu. Ini analisis soal ini tidak akan bisa tampil karena memang belum ada siswa yang melakukan ujian gitu. Nah, kalau siswa sudah ada yang ujian, maka di sini akan tampil di halaman ini. Kemudian kita bisa mencetaknya ke format Excel seperti ini. Kita cetak ke format Excel, maka hasilnya akan keluar. Oke, kita tutup di sini. Nah, kemudian untuk hasil CBT, nah kita klik. Nah, hasil CBT seperti ini. Ini belum ada hasil karena memang ujiannya belum dimulai. Ujiannya dimulai itu pada tanggal 8. Oke, kita nanti akan melihat hasil CBT untuk beberapa mata pelajaran yang telah melaksanakan proses ataupun penilaian tengah semester. Baik, kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 20 soal acak pada ujian penilaian tengah semester dilakukan pada 24 September 24 September pukul 7 sampai 25 September pukul 16 gitu ya. Nah, ini ada 3 siswa yang mengerjakan untuk kelas 8A. Nah, ini kita bisa cek analisanya, kemudian kita juga bisa melihat hasilnya begitu. Hasilnya kita bisa lihat di sini. Oke, kita buka untuk analisis soal. Nah, analisis soalnya seperti ini. Nah, ini nama siswanya Fajri Muhammadul Islam, Muhammad Abdul Rozi, Muhammad Fajar Ausap begitu ya. Nah, oke, ada 3 orang siswa dengan nilai yang pertama Fajri Muhammad 75, Muhammad Abdul Aziz 30, Muhammad Fajar Ausap itu 55 gitu ya. Nah, kemudian yang tanda merah ini adalah tanda yang salah gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini betulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dan seterusnya gitu. Ini benar 15, salah 5. Jadi yang tanda merah itu, ini adalah yang salah gitu ya. Nah, bisa diketahui di sini. Nah, kemudian analisis butir soal ini bisa Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua diupload ataupun dicetak, diekspor gitu ya, diekspor gitu, diekspor ke format Excel. Nah, kita cetak Excel di sini. Di sini sudah ada formatnya. Jadi kita cetak Excel untuk melihat ataupun menganalisa jawaban mana yang valid, soal mana yang valid ataupun soal yang tidak validnya setelah kita mencetak di format Excel begitu. Baik, kita tutup. Nah, kemudian kita bisa melihat hasil CBT juga. Nah, di sini ya. Ini hasil CBT bisa kita lihat di sini. Nah, ini hasil CBT. Ini sama ya. Nah, di sini untuk Fajri Muhammadul Islam itu benarnya 15, salahnya 5, nilainya 75 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada aksi ujian. Maksudnya ini ada tombol-tombol yang bisa Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua gunakan. Misal, nah si siswa ini ingin remedial. Karena untuk SKI kelas 8 itu
KKM-nya 71. Nah, sehingga yang nilai 55 dan 30 itu wajib remedial, gitu ya. Harus remedial gitu. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita reset ujian, gitu ya, atau ujian ulang. Ini juga sama, kita reset atau ujian ulang satu-satu begitu. Atau kita ingin semuanya melakukan remedial, walaupun tidak mungkin karena memang ada yang sudah masuk nilainya itu di atas KKM, gitu ya. Kita tinggal klik reset seluruh hasil ujian, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua nggak mau repot harus satu-satu mereset ujian begitu, kita reset semua aja di sini. Tapi kita harus juga membackup sebelum mereset seluruh hasil ujian. Caranya, Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, ini kita cetak Excel di sini. Hasilnya itu kita cetak di sini begitu, dikeluarkan hasilnya. Nah, setelah hasilnya keluar, kemudian kita reset hasil ujiannya. Kemudian kita melakukan ujian ulang dan sebarkan ke siswa gitu. Nah, kalau misalnya ini tidak direset, maka Fajri Muhammad, Muhammad Fauzar Ausap, Muhammad Abdul Rozi itu tidak akan bisa melakukan atau mengerjakan ujian CBT di aplikasi e-learning gitu ya. Karena untuk sistem CBT itu sama seperti itu. Baik itu CBT yang di UNBK, yang di SBMPTN sama saja. Begitu ya. Kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, kita akan mencoba mencetak Excel gitu ya ke format Excel atau mengekspor pada aplikasi ini menjadi sebuah format Excel. Caranya yaitu nanti Bapak Ibu guru mencetak ini begitu, diklik, kemudian simpan berkas, klik OK gitu ya. Jadi nanti yang ada di sini itu ujian CBT yang ada di sini atau yang ditampilkan di sini itu akan terformat ke dalam format atau ekstensi Excel. Mulai dari nomor, jenis, nama, soal waktu, dan seterusnya itu akan tercetak ke dalam format Excel, begitu maksud saya. Oke, kita akan coba mencetaknya. Nah, kita simpan. Oke. Nah, ini tandanya sudah mulai terunduh. Kita buka folder, kita double klik, gitu ya. Kita klik yes, lalu kita enable editing. Nah, ini data ujian CBT, gitu ya. Data ujian CBT-nya ini. Ini sudah ada dua, seperti yang ada di aplikasi begitu. Ada ujian lainnya jenisnya. Dengan semester ganjil, ini juga sama. Nah, waktunya ini, begitu ya. Ini 0 siswa mengerjakan, ini 3 siswa mengerjakan. Jadi seperti itu. Versi Excel-nya ini sungguh luar biasa Bapak Ibu guru, aplikasi e-learning ini. Salut untuk pembuat tim e-learning gitu ya. Oke, kita tutup, kemudian kita kembali ke aplikasi begitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengekspor ataupun mencetak Excel hasil dari ujian CBT misalkan. Nah, di sini udah ada contoh. Sudah ada 3 siswa yang mengerjakan. Oke, kita lihat hasil CBT-nya. Nah, kemudian kita cetak Excel-nya di sini. Kemudian kita simpan berkas. Cek di sini, ini sudah masuk. Kita buka folder. Kita double klik, klik yes. Nah, maka hasilnya seperti ini, Bapak Ibu guru. Nah, di sini sudah nama, tanggal selesai ujian, gitu ya. Ini real time ya. Mulainya pukul berapa begitu ya, benarnya berapa, salah berapa, nilainya. Karena ada termasuk aksi ujian juga ini sudah terformat ke dalam format Excel. Oke, itu ya, ini sungguh mudah, memudahkan kita untuk membuat penilaian dengan CBT pada aplikasi e-learning gitu ya. Oke, kita tutup, kemudian kita buka di sini. Oke, kita tutup di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, untuk pembuatan soal pada aplikasi e-learning, maksud saya untuk membuat soal CBT pada aplikasi e-learning dengan menggunakan rumus, itu sebaiknya nanti Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua menggunakan browser Mozilla Firefox gitu. Kenapa? Karena memang sangat direkomendasikan oleh tim dari e-learning gitu ya. Bisa kita coba. Oke, kita akan mencoba masuk ke salah satu akun guru lagi begitu. Oke, kita keluar.
kita tutup di sini. Kita hapus dulu soalnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat ujian CBT lagi begitu. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu guru jangan lupa dibaca petunjuknya, kemudian pengaturan ujiannya, ujian lainnya begitu. Nama ujian CBT-nya penilaian gitu, penilaian tengah semester, kemudian ini 60 menit, kemudian di sini tanggalnya tanggal 8, dimulai pukul 7, diakhiri tanggal 14 gitu, pukul 12 lah sebelum zuhur gitu ya. Ini soal diacak, ujian diaktifkan gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu guru kita simpan dan tutup dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah ini dibuat, kalau misalnya Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua ingin membuatnya secara manual, maka prosesnya Bapak Ibu guru ini klik ini, kemudian klik buat soal ujian, maka kita mulai membuat soal ujian begitu ya. Ini kalau menjodohkan, kemudian pilihan ganda. Ini untuk jawaban yang memang short answer ini untuk soal yang memerlukan jawaban yang pendek-pendek gitu ya. Misalkan di sini, siapakah penemu penemu lampu misalnya, ini contoh ya. Siapakah penemu lampu? Maka jawabannya kita ketikkan di sini. Misalkan Thomas Alva Edison gitu ya. Ini saya membuatnya di mata pelajaran SKI, tetapi ini contoh begitu ya. Siapakah penemu lampu gitu kan? Nah, begitu. Maka jawabannya Thomas Alva Edison. Bobotnya berapa? Misalkan 10, ya udah 10. Kalau misalnya bobotnya 6, berarti kita simpan nah gitu. Jadi ini harus ditulis seperti di sini ya. Silakan masukkan jawaban dari soal esai. Sistem akan mengkoreksi tingkat ketepatan jawaban menggunakan algoritma string matching. Nah, ini luar biasa. Seperti ini. Setelah itu kita simpan dan tutup. Itu ya Bapak Ibu guru. Nah, yang akan saya bahas adalah bagaimana caranya mengimport soal dari Microsoft Excel gitu ya. Kalau tadi yang kita bahas itu adalah membuat soal CBT secara manual dan langsung pada aplikasi e-learning dengan metode copy paste dari Office Word. Nah, sekarang kita ingin membuat soal CBT itu menggunakan ataupun mengimport soal itu dari Microsoft Excel gitu ya. Oke. Kita klik import begitu, tapi sebelumnya kita akan simpan dan tutup begitu. Kemudian kita edit lagi. Nah, kita akan mencoba import soal. Nah, ini import soal. Jadi membuat soal itu nanti Bapak Ibu guru ada dua metode. Yang pertama, Bapak Ibu guru bisa manual mengetikkan langsung soal tersebut pada aplikasi e-learning dengan cara mengcopy begitu ya, atau mengcopy paste dari Office Word begitu. Jadi mengcopy paste dari Office Word dengan mengetikkan langsung pada aplikasi e-learning itu manual begitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu guru bisa mengimport soal gitu ya. Bapak Ibu guru bisa mengimport soal, atau Bapak Ibu guru bisa mengambil dari bank soal madrasah begitu. Selanjutnya Bapak Ibu guru, selain membuat soal dengan cara mengambil dari bank soal madrasah, kita juga bisa membuat soal dengan cara mengimport soal gitu ya. Mengimport soal dari Excel. Artinya apa? Artinya kita membuat soal tersebut di Excel terlebih dahulu, di aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu sebelum kita upload di aplikasi e-learning, sebelum kita upload ke aplikasi learning. Baik, kita akan contohkan begitu. Kita akan download template-nya. Nah,
Biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang mempunyai sistem dengan PHP gitu ya, sistem website begitu maksud saya. Jadi nanti download template itu selalu menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel gitu. Kita download templatenya seperti ini, kemudian jangan kita buka, tapi kita simpan berkasnya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah masuk, gitu ya. Nah, ini ada soal, gitu. Kita klik soalnya. Nah, di sini defaultnya itu soal template ataupun contoh template untuk pembuatan soal itu defaultnya sudah ada berupa 10 soal. Arti akidah menurut bahasa adalah gitu ya, dasar hukum Islam adalah untuk pelajaran akidah alat. Maka di sini opsinya ada sampai 5 opsi, berarti ini untuk tingkat SMA ataupun MA begitu. Nah, setelah template ini terbentuk begitu ataupun terunduh, ini Bapak Ibu tinggal hapus ini semuanya begitu. Dan kita masukkan soalnya di sini satu per satu gitu ya. Kita masukkan soalnya di sini satu per satu. Jangan melebihi dari area ini ya. Jangan melebihi dari area yang sudah ada warna kuningnya gitu. Ini karena tidak akan masuk ke aplikasi begitu. Baik. Kita close. Tuh. Kita down save aja. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Nah, itu ya. Nah, di sini saya sudah punya soal dengan versi Excel gitu untuk PTS SKI misalnya. Kalau ini format Word, Office Word, maka saya sudah buat format versi Excelnya begitu. Nah, ini sama ya. Nomor 1, gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dimulai pada masa pemerintahan, ini juga sama. Gitu ya, bla 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 bla. Kemudian di sini juga sudah ada jawabannya begitu. Nah, opsi jawabannya kita simpan di sini, jangan lupa. Dan untuk opsi jawaban E kita kosongkan karena memang untuk tingkat MTS ataupun SMP itu 4 opsi begitu. Jadi kita kosongkan saja. Itu akan lebih baik gitu ya. Nah, jadi setelah format Excel kita unduh atau template Excelnya kita unduh, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kopikan soal-soal yang sudah ada di Office Word ke format Excel. Gitu ya, maksud saya dari format Word ke format Excel gitu. Dari sini ke sini dikopikan seperti biasa. Copy manual gitu ya. Oke. Kita tutup. Kita tutup juga. Kembali lagi soal PTS-nya kita close. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, kemudian setelah kita mendownload template, kemudian templatenya kita isi dengan soal gitu ya. Dengan soal berjumlah 20 soal ataupun 40 soal, maka selanjutnya adalah kita import soalnya begitu ya. Jadi import soal itu tidak langsung import, klik import di sini bukan, tapi import soal itu sebelumnya Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua harus mendownload templatenya terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan misalnya, bisa nggak kalau Excelnya kita yang buat atau tidak melalui template ini? Nah, ini sangat tidak bisa, gitu ya. Karena untuk Excel ataupun format template yang disediakan oleh aplikasi e-learning itu, ataupun aplikasi-aplikasi berbasis website gitu, itu biasanya menggunakan Microsoft Office 97 ke bawah gitu ya. Sementara sekarang Office juga sudah Microsoft Office Word itu sudah 2019, sudah 365, Office 365 dan lain sebagainya. Sehingga itu tidak mungkin untuk membuat soal kemudian diimport selain menggunakan template yang disediakan di aplikasi e-learning gitu. Jadi Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua harus mendownload template terlebih dahulu, lalu kemudian membuat soal di Excel, di format Excel. Nah, karena kita telah membuat soal dengan format Excel, maka selanjutnya adalah kita pilih filenya dengan mencari telusuri. Nah, kemudian kita klik salah satu file di sini, gitu ya. Nah, misalnya tadi SKI kelas 8, kita klik ini, open begitu. Selanjutnya kita klik import soal.
gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, ini sangat mudah. Nah, kemudian hasilnya ini. Ada 21 soal acak, waktunya 60 menit, begitu. Waktu pengerjaannya 60 menit. Kapan dikerjakannya? Itu 8 Oktober pukul 7, diakhiri 14 Oktober pukul 12, gitu ya. Ini kenapa ada 21 soal, sementara tadi Excel itu ada 20 soal. Ini karena sebelumnya kita sudah membuat satu soal, gitu. Nah, untuk mengeditnya, Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua, tinggal klik ini, kemudian klik buat soal ujian. Nah, ini kan yang kita buat, siapakah penemu lampu gitu ya. Nah, ini kita hapus. Soal nomor 1 yang pertama ini ya. Ini satu yang kedua. Nah, ini nomor 1 yang kita import dari format Excel. Seperti itu, ini kita hapus. Selanjutnya kita akan simpan dan tutup. Oke. Nah, kita akan mencoba masuk ke akun lain. Itu kita akan masuk ke akun ini. Oke. Kita buka salah satu kelas. Kemudian computer based testnya kita buka. Gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba mengedit salah satu ujian CBT ataupun soal CBT yang menggunakan gambar gitu atau menggunakan rumus gitu. Kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan ataupun membuat soal CBT dengan format gambar gitu ya. Oke, kita klik edit begitu. Atau misalnya kita ini batal, kita buat ujian CBT, ini ujian lainnya, ini misalnya remedial, misalnya seperti itu, PTS gitu ya. Ini waktunya kita kasih 60 menit, kemudian waktunya itu tanggal 9, dimulai pukul 7. Ini juga 9, dimulai pukul, kita kasih waktu supaya leluasa. Misalnya kita kasih sampai pukul 11 gitu ya. Jadi dimulai dari pukul 7, dari pukul 11 untuk remedial PTS gitu. Jadi untuk remedial PTS kita soalnya sama. Kita mengaktifkannya hanya 1 hari untuk seluruh kelas dari kelas 9A sampai 9F misalnya begitu. Oke. Kita buat soal ujian. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengimport soal gitu. Import soal, kemudian telusuri soalnya. Di sini soal IPA ya. IPA 9 di sini. Oh, ternyata soal IPA-nya belum ada format Excel. Oke, kita cancel. Kita ambil dari Bank Soal Madrasah gitu ya. Nah, kita ambil dari Bank Soal Madrasah. Kemudian kita cari nama gurunya. Nah, misalnya ini Cica Soeharti. Itu ya, tahun pelajarannya tidak perlu lah. Nah, tahun pelajarannya semester 1 ataupun semester ganjil. Mapelnya IPA gitu ya. Baik. Nah, di sini ada 15 soal gitu ya. Kita ambil soal, kita klik ini. Nah, setelah diklik, maka akan muncul soal seperti ini, gitu ya. Soal yang telah kita buat, yang telah kita upload sebelumnya pada aplikasi e-learning. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Bapak Ibu boleh satu-satu dengan mengklik ini, ambil soal. Nah, begitu. Gitu ya. Kemudian ini, terus oke begitu ya. Satu-satu kita ambilnya. Nah, setelah selesai mengambil soal, tinggal kita klik selesai ambil soal gitu. Misalnya kita akan mengambil soal untuk nomor soal 1 gitu ya. Kita ambil soal, kemudian selesai. Nah, kita buka lagi buat soal ujian. Oh, tadi salah. Kita kembali ambil soal. 15 soal yang mana yang ini? Nah, soal nomor 1 misalnya, kita klik seperti ini. Nah, kita klik OK.
Nah, ya di sini ada penarikan soal ini berhasil dilakukan, silakan disimpan dan tutup ujian dan cek pada tombol simulasi atau pensil. Nah, seperti itu. Nah, jadi caranya Bapak Ibu satu persatu checklist, kemudian klik OK, klik OK. Nah, selanjutnya seperti ini, klik OK. Baik. Kemudian kita tutup. Nah, kita cek ke sini. Apakah sudah masuk atau belum? Oke, simpan dan tutup dulu. Nah, Bapak Ibu guru, nah di sini sudah muncul soal yang kita ambil dari bank soal, yaitu 3 soal tadi, gitu ya. Di sini sudah muncul 3 soal tadi yang kita ambil dari bank soal. Baik, kita lihat dulu ataupun kita lihat simulasinya begitu. Nah, ini soalnya. Perhatikan gambar alat reproduksi wanita di bawah ini seperti ini bla 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 begitu. Kemudian klik selanjutnya, ya. Klik selesai, akhiri ujian ini, ya. Nah, itu cara mengambil soal dari bank soal madrasah. Nah, kemudian kalau kita ingin mengedit begitu, maka klik edit seperti ini. Nah, ini sudah ada nominal PTS dan sebagainya. Kemudian kita akan menambahkan soal pada PTS atau remedial PTS ini, gitu ya. Kita akan coba tambahkan, maka tambah soal begitu. Kita pilih jenis soalnya itu adalah pilihan ganda. Maka kita tuliskan di sini satu persatu. Itu ya, Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua. Nah, lalu bagaimana cara membuat soal yang mengandung rumus, gitu ya? Oke, soal mengandung rumus. Nah, Bapak Ibu, untuk soal yang mengandung rumus di aplikasi ini sudah disediakan. Nah, ini untuk rumus matematika. Kemudian yang gambar atau simbol C ini untuk kimia begitu. Untuk chemistry pemula atau formula kimia, gitu ya. Nah, ini untuk matematika kita klik. Kita naikkan ke atas begitu. Oke. Misalnya kita akan membuat rumus, sederhanakan misalnya gitu ya. Kita close dulu. Misalnya ada soal sederhanakan bentuk bilangan berikut misalkan, atau bentuk berikut gitu. Nah, kita enter, kemudian kita masuk ke editor. Nah, misalnya kita akan membuat seperti ini. Nah, min 5 misalnya begitu. Min 5 pangkat 2. Oke. Dikurangi min 5 kita tutup, kemudian di sini pangkat 4 dibagi min 5 pangkat 3 misalnya begitu. Nah, setelah selesai membuat rumus, nanti kita klik OK. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu guru. Jadi sederhanakan bentuk berikut atau bentuk bilangan berikut. Bentuk bilangan berikut. Min 5 pangkat 2 dikurangi min 5 pangkat 4 dibagi min 5 pangkat 3 misalnya seperti itu. Kemudian opsi jawabannya misalnya berapa gitu ya, 5 kuadrat atau berapa, terus di sini seperti biasa. Nah, dengan cara masuk ke editor terlebih dahulu. Masuk ke editor mat type gitu. Nah, di sini tulis jawabannya, klik OK dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, ini sangat mudah sekali. Nah, kemudian kita klik simpan dan tutup seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat lagi pada simulasi. Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Karena tadi opsinya belum ada, opsi jawabannya belum kita input, maka soalnya seperti ini. Sangat mudah Bapak Ibu guru ya. Kita klik selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat ataupun mencoba mengupload gambar atau soal yang memuat gambar. Nah, caranya,
kita buat soal lagi, tambah soal seperti ini. Kemudian di sini pilihan ganda. Oke. Nah, kemudian misalnya soalnya perhatikan gambar alat reproduksi wanita di bawah ini, ya. Nah, ini kita copy, Bapak Ibu guru, kita copy, kita masukkan ke sini. Perhatikan gambar alat reproduksi wanita di bawah ini, ya. Nah, kita klik gambar di sini. Nah, ini untuk gambar. Kita klik gambar, lalu kemudian kita klik unggah, gitu ya. Jadi kita terlebih dahulu harus mengirim gambar ini, gambar yang akan kita buat di dalam soal CBT itu ke server yang ada di aplikasi e-learning, gitu ya. Jadi kita kirimnya ke server dulu. Kemudian kita telusuri gambar mana yang akan kita kirim, gitu ya. Nah, misalkan di sini gambar alat reproduksi pada wanita. Klik open, gitu ya. Kemudian kirim ke server. Nah, kirim ke server. Jadi gambarnya itu kita kirimkan terlebih dahulu ke server. Nah, di sini ada notifikasi a file with the same name is already available, gitu ya. Nah, artinya gambar yang sama ataupun gambar dengan nama file yang sama ternyata sebelumnya telah ada di server e-learning. Nah, sehingga ada peringatan seperti ini. Kita bisa langsung kirim ke server atau kita klik OK, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita kirim ke server, maka akan ada gambar 1A PNG 1, gitu ya. Ini nama filenya atau 1A. Nah, file sebelumnya itu bernama 1A begitu. Nah, file yang akan kita kirim ke server itu adalah 1A 1 gitu. Maka kita klik OK. Maka gambar ini akan ada tersimpan di server begitu. Misalnya kita jelajah server. Coba kita lihat gambarnya. Oke, nah ini gambar 1A1 yang baru saja kita upload atau kita kirim ke server. Nah, ini gambar sebelumnya yang telah diupload sebelumnya begitu. Jadi kita bisa ngecek gambar atau soal yang berupa gambar apa saja yang ada di atau yang sudah diupload oleh guru mata pelajaran ke aplikasi e-learning. Nanti ini gambar-gambarnya begitu. Bisa kita cek di sini. Oke. Kita close gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, kita klik OK setelah kita mengambil atau mengirimkan gambar tersebut ke server gitu. Nah, misalnya gambar ini terlalu kecil, maka bisa kita perlebar. Misalnya rasio ini dari 129 kita rubah jadi 200 seperti ini, gitu ya. Kemudian ini tingginya juga sama jadi 200 gitu. Jadi caranya seperti itu. Oke, kita kembalikan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik OK, maka gambar akan muncul di soal. Nah, perhatikan gambar alat reproduksi wanita di bawah ini, gitu ya. Nah, ini gambarnya, gitu. Nah, opsi jawabannya di sini ditulis seperti biasa, kunci A, kemudian klik save, gitu ya. Kita save, kemudian klik OK, gitu. Nah, apabila ada soal ataupun soal matematika maupun IPA yang berupa rumus, lalu kemudian soalnya itu ternyata tidak tersimpan di server atau tidak bisa terkirim ke server aplikasi e-learning, nanti solusinya ataupun cara selanjutnya, Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, bisa membuat soalnya terlebih dahulu ataupun rumus terlebih dahulu itu di Office Word dengan menggunakan equation editor. Lalu kemudian Bapak Ibu guru menggunakan sniping tool sehingga nanti soalnya berupa gambar, gitu ya. Oke, kita akan contohkan kalau misalnya begitu ya, kalau misalnya nanti ternyata rumusnya tidak bekerja begitu. Nah, rumusnya tidak bekerja, rumus seperti ini ternyata tidak bekerja begitu ya. Karena memang ada kejadian di beberapa madrasah ataupun sekolah, rumusnya itu ketika kita input itu masuk, tetapi di aplikasi siswa ataupun di device siswa, baik itu laptop ataupun smartphone, itu tidak muncul gambarnya, gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua bisa menggunakan aplikasi sniping tool dengan cara di sniping itu gambarnya, atau kita membuat terlebih dahulu rumusnya di Office Word dengan menggunakan equation editor, setelah itu di sniping tool. Lalu caranya seperti apa? Sederhana saja caranya Bapak Ibu guru.
Oke, kita ini buka begitu PTS, soal PTS misalnya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu guru. Matematika misalnya begitu ya. Nah, di sini ada soal matematika. Nah, misalnya di aplikasi e-learning begitu ya, di sini coba kita tambah soal dulu. Misalnya ini pilihan ganda lewat 6 pilihan ganda begitu. Jadi ketika kita memasukkan rumus di sini, kemudian klik OK dan rumusnya masuk ke soal di sini, dan ternyata tidak bisa terbuka di siswa, maka caranya Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua bisa membuat soal tersebut di Office Word begitu dengan equation editor. Ini contohnya sudah saya buat seperti ini. Tentukanlah hasil dari akar 3 dibagi akar 7, misalkan ini A, B, C, D begitu. Nah, ini caranya Bapak Ibu guru, ini kita menggunakan alat sniping tool yang sudah default itu di sistem Windows 10 itu sudah ada begitu. Bapak Ibu guru tinggal mengklik shift sama gambar window dan S gitu ya. Jadi nanti muncul sniping tool seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru tinggal klik seperti ini. Oh, gambar sayanya juga ternyata ke sniping gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru nanti akan muncul sniping toolnya, lalu kita simpan gitu ya. Oke, kita ulang proses sniping tool di sini gitu ya. Tinggal kita cek begitu Bapak Ibu guru. Nah, kita cek di sini, ini hasilnya gitu ya. Nah, kita kasih nama misalkan soalnya soal nomor berapa, kemudian mata pelajaran apa gitu ya. Nah, ini tentukanlah hasil dari pelajaran berpangkat berikut gitu. Oke, kemudian ini hasil dari proses sniping toolnya seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan dengan cara memilih gambar begitu, kemudian unggah, telusuri. Kemudian kita cari soal matematika. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita kirim ke server. Nah, ini berarti gambar ini sebelumnya sudah pernah disimpan di server begitu ya. Nah, kita klik OK bisa. Kemudian kita klik OK, maka akan masuk seperti ini. Jadi untuk menghindari rumus matematika ataupun IPA ataupun rumus kimia tidak masuk ke aplikasi ini, nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan aplikasi yang ada di Office Word di Windows 10 maupun Windows 8, 7 itu ada sniping tool. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita buat soal terlebih dahulu di Office Word, kemudian kita rubah menjadi gambar begitu dengan ekstensi gambar atau JPG. Jadi hasilnya seperti ini. Tentukanlah hasil dari akar 3 dibagi akar 7A, jawabannya ini, B jawabannya ini opsinya, C opsinya ini, D opsinya ini. Nah, lalu bagaimana di opsinya? Maka di opsinya tinggal Bapak Ibu guru tulis begini saja. Ini A, opsi B, B, misalkan opsi C, C, opsi D, D gitu ya. Nah, kita simpan dan tutup gitu. Lalu kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, ini soal yang kita buat gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, ini nanti soalnya akan seperti ini. Tentukanlah hasil dari akar 3 dibagi akar 7. Opsi A, opsi B, opsi C, opsi D gitu ya. Dan jawabannya A, B, C, D begitu. Ini solusi ketika nanti misalnya Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua ketika membuat soal di CBT, tetapi di rumus equation editor itu tidak muncul di rumusnya. Maka solusinya seperti ini.
tetapi itu peluangnya memang 20% gitulah, 20-30%, artinya kebanyakan berhasil gitu ya. Oke, kita klik selesai, akhiri ujian begitu. Kemudian kita akan mencoba membuat ataupun mengambil soal dari bank soal madrasah gitu. Kita ingin mengambil soal dari bank soal madrasah yang berupa format Excel misalnya ya. Oke. Klik nama gurunya, kemudian tahun pelajarannya, semester berapa, mata pelajarannya apa, IPA misalnya, maka muncul di sini gitu ya. Di sini ada 6 soal yang kita buat barusan, kemudian ini ada 15 soal gitu ya, yang sudah dibuat terlebih dahulu. Nah kemudian kita klik begini, ambil soal, akan tetapi kita tidak mengambilnya begitu ya, tetapi kita mencetaknya gitu. Kita klik cetak, kemudian kita klik simpan gitu. Oke. Nah, kemudian kita klik OK gitu ya. Nah hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu guru. Nah ini seperti ini hasilnya. Jadi kalau di aplikasi itu gambarnya lengkap, ada gambarnya gitu ya, ada opsinya seperti itu, maka hasil ekspornya, cetak Excelnya untuk gambar itu tidak masuk. Semua format gambar itu ternyata tidak masuk gitu ya. Nah artinya apa? Ketika kita membuat soal dengan menggunakan metode download template, kemudian Bapak Ibu guru sahabat-sahabat semua membuat soal itu berupa gambar gitu, jadi itu harus dipisah gitu ya. Jadi harus dipisah karena kalau misalkan kita menyimpan gambar di sini kemudian kita import ke aplikasi e-learning, itu tidak akan masuk gitu ya. Nah ini dibuktikan dengan cara mengambil soal dari aplikasi e-learning dan dicetak ke Excel gitu. Nah begitu ya Bapak Ibu guru. Nah kemudian lalu bagaimana misalnya kalau misalkan gambarnya itu ataupun membuat soalnya itu banyak terdapat gambarnya. Nah solusinya yaitu dengan menggunakan sniping tool gitu. Jadi akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah. Kemudian kita kirim ke server. Kalau misalnya di server terlalu banyak soal, Bapak Ibu guru bisa menghapusnya satu persatu gitu. Oke, kita close di sini. Kita tidak usah save begitu. Kita akan buat soal lagi yang berekstensi gambar gitu. Kita tambah soal di sini. Kemudian pilihan ganda begitu. Klik gambar. Kita unggah ataupun kita jelajahi server gitu ya. Nah ini adalah gambar-gambar yang sudah terunduh di server. Kalau misalkan ada banyak ataupun ada banyak duplikasi atau duplikat gambar yang identik, Bapak Ibu guru boleh menghapusnya gitu ya. Misalkan ini cancel dulu. Ini kan sama gitu ya. Ini yang barusan kita download ataupun kita kirim ke server, dan ini gambar yang sebelumnya dikirim terlebih dahulu. Oke, kita delete, hapus begitu supaya tidak memenuhi hosting kita gitu ya. Jadi website kita itu tidak terlalu makan ruang begitu, sehingga nanti hosting dari aplikasi e-learning kita akan terasa berat begitu. Jadi kalau ada soal-soal gambar yang sama ataupun identik itu kita hapus. Nah seperti ini keraton T, ini satu keraton T yang aslinya ini gitu ya. Ini ukurannya sama gitu, diupload pada tanggal yang sama, cuman pada jam yang berbeda, maka yang ini kita hapus gitu ya Bapak Guru. Nah supaya tidak memenuhi dari hosting aplikasi e-learning kita. Oke, kita tutup, kita klik batal gitu ya. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, karena ini memang contoh, maka kita bisa menghapusnya di sini. Nah, klik untuk menghapusnya gitu ya. Bapak Ibu jangan khawatir, semua soal ataupun semua isian ataupun soal ujian CBT yang kita buat itu akan otomatis
tersimpan di hosting aplikasi learning ataupun tersimpan di aplikasi learning begitu. Jadi tidak perlu khawatir selama Bapak Ibu guru tidak lupa begitu, tidak lupa untuk mengklik tombol simpan gitu. Itu akan tersimpan. Lain halnya kalau misalkan setelah membuat baik itu 1 ataupun 2 soal, kemudian Bapak Ibu guru lupa untuk tidak menyimpan atau klik simpan, maka itu tidak akan tersimpan. Begitu Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua yang berprofesi sebagai pengajar, pendidik, ataupun guru dalam membuat soal di aplikasi learning dengan menggunakan computer based test. Mohon maaf, salam madrasah hebat bermartabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.